Shalom Lifehouse Family, apa kabar saudaraku? Mari kita siapkan hati kita siapkan catatan kita. Sebab saya percaya ada begitu banyak pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Nya. Catat itu, ulangi itu, dan saya percaya itu akan menjadi pewahyuan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mau duduk diam di kaki-Mu pada kesempatan ini. Kami mau dengar-dengaran apa yang menjadi didikan, ajaran, dan nasihat dari Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung, beracaralah, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan seorang hamba Tuhan senior yang juga sudah mengenal saya sejak saya masih SMA, saudara. Beliau hamba Tuhan yang saya hormati. Tanpa panjang lebar saya undang Bapak Pendeta Samuel C. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Senang ada di antara jemaat Tuhan Lifehouse Family. Bersuka cita karena saya bisa memenuhi undangan Bapak Wigan, anak rohani yang saya kenal beberapa puluh tahun yang lalu. Senang dapat kembali melihatnya dan sekarang beliau telah menjadi gembala Lifehouse Family, gembala saudara sekalian. Saudaraku, walaupun di tengah-tengah pandemi kita tidak perlu menjaga jarak dengan Tuhan, justru kita harus semakin dekat dan intim dengan Dia sebagai pemberi kehidupan kita, pemberi nafkah kita, pelindung kita, gembala yang abadi bagi kita. Saudaraku, pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan dengan judul Persembahkanlah Hidup yang Berkenan. Saya berharap ketika saudara-saudara semua mendengarkan firman ini, mari jadikan diri kita seperti ibadah pada umumnya. Ibadah pada hari Minggu secara offline dalam gedung. Dengan begitu kita menghormati ibadah, berpakaian yang sopan, ibadah tepat waktu, memperhatikan firman, mencermati dan melakukannya. Jangan ibadah sambil tiduran, jangan ibadah sambil camilan, jangan ibadah sambil rebahan, saudara. Karena mungkin saudara beribadah secara online, dapat di sofa di rumah, ya, tanpa ada orang yang memperhatikan, ada pimpinan yang memperhatikan, ada gembala yang memperhatikan. Jadi seringkali terabaikan oleh kita. Mari kita hormati Tuhan dalam ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang setia, yang telah menjaga kami sekian lama hingga saat ini. Jika kami ada, jika kami hidup, jika kami bisa beribadah saat ini adalah bukti kesetiaan Tuhan menjaga kami, merawat kami, memelihara kami, mencintai kami, mengasihi kami. Kami pun mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi-Mu Tuhan lebih dalam, lebih benar, lebih layak. Roh Kudus bantu kami. Pertama untuk memahami apa yang kami dengar dari kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami juga untuk mentaatinya. Demi nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, menjadi Kristen bukanlah sekedar beragama. Tapi menjadi Kristen adalah memahami perjuangan Allah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui kehadiran Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib, bangkit dari kematian, kemudian Dia naik ke surga menjadi tempat bagi kita, adalah perjuangan yang luar biasa. Itulah arti dari kekristenan. Jadi kita bukan sekedar beragama, namun kita juga mengikut Dia dan membuat hidup kita makin berkenan. Jadi itu sebabnya saya memberikan judul firman Tuhan, ayo persembahkanlah hidup kita makin berkenan. Kalau saya melihat rumus bahasa Indonesia kata berkenan, sederhananya adalah berkenan adalah hidup yang disetujui Tuhan. Hidup yang disukai Tuhan. Tuhan melihat hidup kita menjadi tersenyum. Tuhan melihat hidup kita bersukacita. Nah itu kurang lebih membuat hidup
kita berkenan di hadapan Dia. Seperti apa yang dituliskan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 sebagai nasihat bagi kita. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara duniawi begitu maksudnya. Tapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dari ayat tadi, Allah menghendaki kita mempersembahkan tubuh kita ini, tubuh yang hidup. Jangan setengah hidup, ya, atau seperempat hidup, tapi hidup yang sehat, hidup yang baik, hidup yang kudus, dan hidup yang berkenan. Saudara, janganlah yang kedua, Allah menghendaki hidupmu itu sama seperti gaya hidup duniawi. Jangan seperti gaya hidup orang-orang duniawi yang tenggelam dalam dosa. Nah, mari kita hormati Tuhan sebagai pemberi kehidupan kita. Kita kasihi Tuhan sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya. Tentu kita perlu belajar untuk bisa mengasihi. Untuk bisa mengasihi kita perlu mempelajarinya. Saudaraku, Allah itu adalah pencipta kita, pencipta manusia, dan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola kehidupan ini. Dan dengan pengelolaan itu kita bisa memuliakan Tuhan agar hidup kita, usaha kita, upaya kita berkenan di hadapannya. Sesuai dengan Mazmur 8 ayat 7 sampai 10 berkata begini. Tuhan, Engkau yang membuat manusia itu berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudaraku, saya melihat kebetulan saya sudah melayani hampir mencapai usia 40 tahun. Jadi sudah begitu lama saya melayani Tuhan, dan saya sudah pergi ke berbagai gereja. Rata-rata saya melihat, walaupun tidak semua, gereja sering menekankan keberhasilan seseorang dianggap sukses, seorang dianggap berhasil, entah itu perorangan atau sebuah organisasi, adalah kalau orang itu sukses secara materi, namanya besar, populer, hartanya banyak, namanya dikenal, dan seterusnya, gaji tinggi, kedudukannya tinggi, ya, sehingga sasaran mereka adalah harta benda. Jadi oleh sebab itu saya melihat pandangan seperti ini telah mengkamirkan kehidupan jemaat. Jemaat jadi dalam hidup memburu harta, memburu kekayaan. Sebab itu manusia lebih takut tidak mendapat rezeki daripada takut kepada pemberi rezeki. Ya. Yang kedua, manusia itu termasuk jemaat lebih takut tidak dapat makanan daripada takut kepada sang pemberi makanan dan kehidupan. Mari buat hidup kita makin berkenan. Makin mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh, dengan dalam. Saudara, jangan berpikir bahwa prestasi tertinggi manusia, kalau dia sudah jadi konglomerat, namanya terkenal, namanya populer, karirnya tinggi, hartanya banyak, itu bukan prestasi tertinggi. Maaf saja kalau saya boleh katakan, bukan berarti salah memiliki hal-hal yang saya sebut tadi. Tapi hal-hal seperti itu tidak selama-lamanya menjadi milik kita. Bahkan bukan harta yang abadi, itu harta yang sementara. Prestasi dan upaya manusia tertinggi adalah kalau hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Prestasi tertinggi kita adalah hidup kita itu disukai Tuhan. Hidup kita itu membuat Tuhan tersenyum setiap hari.
Hasil perjuangan, upaya kerja manusia yang terbaik, sekali lagi, bukanlah mengumpulkan kekayaan, bukanlah memiliki gelar yang banyak, bukan mencapai karir tertinggi, bukan mendapat penghasilan sangat besar, bukan memiliki nama yang populer atau nama besar. Bukan itu, walaupun boleh saja didapatkan hal-hal tadi. Tapi prestasi terbesar manusia adalah kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kalau kita menjadi kesukaan Tuhan. Sampai tiap hari Tuhan berkata, aku senang melihat hidupmu, aku bersuka cita melihat hidupmu. Seperti seorang bapa melihat kesukaan anak-anaknya yang memperkenan hatinya. Bagaimana caranya hidup berkenan? Tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Yang pertama, ketahuilah kemauan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Di mana kita tahu? Ya di Alkitab Ibu Bapak. Bacalah Alkitab secara beruntun, bacalah Alkitab sebanyak mungkin sebagai menu rohani saudara. Karena dari Alkitab ini kita tahu kehendaknya. Banyak mendengar firman Tuhan, sering sharing tentang kebenaran. Dari situ kita mengetahui apa yang Tuhan mau. Kedua, supaya kita makin berkenan, mengasihi Dia dengan benar. Setelah kita tahu kehendaknya, kita mengerti kemauannya, taati kehendaknya, taati perintah-perintahnya. Seperti yang tertulis tadi dalam kitab Roma pasal 12. Ya saudaraku, persembahkanlah tubuhmu dengan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jangan jadi sama dengan orang-orang duniawi. Tapi makin hari makin berubah. Perubahan itu menyenangkan Tuhan. Perubahan itu bukti dari engkau mengasihi Tuhan. Dan akhirnya kita makin berkenan, makin serupa dengan Yesus. Saudara, marilah kita pandai menilai. Pandai menilai begini. Apa sih yang saudara kejar dalam hidup ini? Pertama, saudara dan saya tahu hidup ini pendek. Hidup ini singkat. Hidup ini sementara. Ya, jadi kita harus pandai menilai mana yang sementara, mana yang abadi, mana yang tidak bisa dibawa, mana yang bisa dibawa kepada kekekalan. Coba kita lihat. Ya, yang sementara. Salah satunya harta. Ada orang berkata, "Pak, kita butuh uang, Pak." Tetapi uang bukan segalanya. Kedua, "Pak, rasanya seperti mau mati, Pak, jika tidak ada uang." Ya, rasanya seperti mau mati jika tidak ada uang. Tetapi uang tidak dibawa mati. Saya kasih gambar kepada saudara. Ini adalah gambar pakaian dari istri dari seorang raja kalau tidak salah di Mesir. Ditemukan ketika di penggalian, pakaian yang dibuat dari emas, perhiasan, permata masih tetap tinggal. Mungkin waktu permaisuri ini dimakamkan bersama dengan raja, ya, dikenakan pakaian dari emas. Tubuhnya hancur tapi hartanya masih tinggal. Apa artinya? Artinya harta bendanya ini tidak terbawa. Tidak bisa dibawa sampai mati. Tetap tinggal di bumi, di kuburan. Tidak ada gunanya. Yang ketiga, ada banyak masalah memang mudah diselesaikan dengan uang, dengan harta benda. Tapi tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan uang. Dosa tidak bisa ditebus dengan uang. Bicara tentang akhirat tidak bisa disokong dengan uang. Ke sorga tidak bisa dengan harta benda. Neraka pun tidak bisa dipindahkan dengan uang untuk pergi ke surga. Hal seperti itu, ada banyak hal lagi yang lain. Termasuk kesejahteraan, kebahagiaan. Tidak bisa ditukar dengan uang atau dibeli dengan uang. Hati-hatilah saudaraku, firman berkata, akar dari semua kejahatan adalah cintakan uang. Uang diperlukan, tapi uang bukan segala-galanya. Perhatikan, satu kali kelak siapapun saudara yang mendengar firman hari ini. Ketika malaikat maut menjemput saudara. Ketika malaikat maut berkata, "Hai anakku, hai umat manusia, saatmu di bumi ini telah selesai. Kupanggil kau pulang karena waktumu telah selesai. Kontrakmu di bumi ini telah selesai." Pertanyaan saya adalah, kita tahu betul
Dengan pandemi sekarang bahkan belum selesai, vaksin pun telah diundur lagi. Entah apakah mungkin vaksin dapat disebarkan akhir tahun 2020 ini. Kalau belum, berarti pandemi terus akan berkuasa dan menguasai dunia, termasuk negeri kita. Dan pada bulan ini sudah disebutkan ranking tertinggi di Jakarta ini. Pandemi terus menular kemana-mana dan merenggut banyak nyawa. Satu dokter lagi meninggal. Saya dapat kabar dari jemaat saya sendiri yang dokter. Saat kematian datang, roh kita keluar dari tubuh kita. Apakah masih ada manfaatnya sesuatu yang kita kejar, yang kita kumpulkan saat kematian datang? Kematian begitu gampang saat ini, ya. Apakah perbuatan-perbuatan di bawah ini nanti saya sebutkan satu persatu bisa mengubah keadaan kita, ya, menjadi lebih baik, bisa membuat Tuhan makin tersenyum dan membuat Tuhan mengubah keputusannya? Sebab itu jangan salah sasaran Bapak Ibu. Jangan salah mengumpulkan. Sekali lagi saya berkata, Anda perlu uang, harta dibutuhkan, tapi uang dan harta bukan segala-galanya. Buatlah hidup kita makin berkenan. Kasihi Tuhan dengan sungguh hati. Cari tahu dari kebenaran firman-Nya. Cari tahu dari banyak firman yang benar yang diberitakan kepada saudara. Perhatikan, kalau hidup kita sudah di ujung maut, apakah hal-hal ini dapat mengubah dari kesalahan kita? Contoh, banyak orang-orang kaya berpikir bahwa kalau dia sudah kumpulkan harta, saat nanti mati, kesalahan-kesalahannya bisa dibayar dengan hartanya. Saya pernah mengabarkan Injil hampir 1 bulan di Taiwan. Saya tahu bagaimana orang Taiwan bekerja dari pagi, kadang sampai pagi. Sering kali lembur. Mereka mengumpulkan uang, nanti saat mati mereka berpesta. Bisa pesta kedukaan itu 1 minggu lamanya. Uang yang mereka kumpulkan itu yang mereka cari sepanjang hidup hanya untuk pesta kematiannya. Saya tidak tahu apa tujuannya. Apakah mereka berpikir dengan uang yang ada segala kelemahan, dosa, kesalahan dapat dibayar dengan pesta itu? Saya kurang tahu. Pandangan-pandangan ini seringkali masih muncul pada kehidupan orang-orang Kristen. Mereka berpikir begini, mungkin kalau seorang Kristen meninggal lalu disemayamkan di ruangan mewah. Pertanyaan saya, apakah dengan disemayamkan di ruangan mewah lalu Tuhan lebih iba kepada kita? Dengan disemayamkan di ruangan mewah lalu yang tadinya kita harus masuk neraka lalu dipindah ke surga? Dengan disemayamkan di ruangan mewah lalu Tuhan jadi merasa simpatik kepada kita? Tidak Bapak Ibu. Ruangan mewah di kedukaan disemayamkan di sana tidak mengubah apa-apa. Bahkan menurut saya mungkin akan buang uang ya. Yang kedua, kalau seorang telah meninggal dunia, mungkin namanya terkenal, dia orang kaya, populer, nama besar, ya karir tinggi. Ada banyak orang mengirim bunga, ikut berduka cita, ikut sepenanggungan. Pertanyaan saya, apakah dengan karangan bunga yang banyak dapat mengubah hati Allah terhadap orang yang telah meninggal? Jatuh belas kasihan, makin berkenan, lalu Tuhan jadi jatuh belas kasihan kepadanya? Tidak. Karangan bunga jadi sampah nanti. Ya, saudaraku, walaupun ini sebagai tanda perhatian, simpatik seseorang terhadap yang meninggal, tapi tidak akan merubah hati Tuhan. Hati Tuhan akan berubah kalau selama kita hidup di dunia ini berkenan mengasihi Dia dengan tulus hati. Ketiga, ketika seorang meninggal dunia, lalu ada banyak orang datang mendoakan. Mungkin juga pendeta-pendeta terkenal datang karena simpatik, lalu mendoakan yang meninggal. Apakah dengan doa-doa itu akan mengubah keadaan orang meninggal? Atau mengubah hati Allah jadi terenyuh? Atau Allah jadi simpatik terhadap yang meninggal? Tidak, tidak sama sekali. Yang keempat, apakah dengan menanam atau menguburkan diiringi dengan pelayatan orang yang banyak, orang datang berbondong-bondong mengikuti acara upacara pemakaman. Apakah dengan banyaknya orang datang mengunjungi atau mengikuti acara pemakaman membuat Allah iba terhadap orang yang meninggal? Tidak sama sekali. Allah tidak akan tergubris atau mengubah keputusannya terhadap orang yang meninggal dengan kehadiran ribuan orang dalam acara pemakaman.
Yang kelima, apakah seorang yang telah meninggal lalu ditanam atau dikuburkan di sebuah tempat pemakaman yang mahal? Katanya kalau dimakamkan di atas tempat bukit yang tinggi, lalu di depannya sungai yang baik, airnya bersih, katanya view-nya bagus, pemandangan bagus, hong sui-nya juga bagus. Lalu akan mengubah Tuhan atas keputusan orang yang telah meninggal itu, yang tadi tidak berkenan jadi berkenan di hadapan Tuhan? Tidak sama sekali. Semua upaya tadi hanya menjadi kenangan saja. Saya tidak katakan sia-sia belaka, tapi semua itu tidak akan mengubah apa-apa. Tuhan punya keputusan sendiri. Keputusan Tuhan membuat kita berkenan, membuat Tuhan berkata, aku menyayangi engkau, aku mengasihi engkau. Tergantung bagaimana kita hidup di bumi ini. Selama ini, semua upaya tadi yang saya sebutkan, 5 upaya, tidak dapat mengubah perkenanan Tuhan. Seperti yang saudara tahu, orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16. Kita tahu akan berkata orang kaya tadi, ya, orang kaya dan Lazarus itu, orang kaya itu pasti hidupnya melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Waktu dia meninggal, disemayamkan jenazahnya di ruangan yang baik, didatangi orang banyak, dikirimi bunga-bunga duka yang banyak, diiringi pemakaman dengan orang yang banyak, orang kaya. Dan kemudian dikubur mungkin di tempat view yang bagus, hong sui yang bagus. Tapi tidak akan mengubah hati Tuhan, membuat Tuhan berkenan kepadanya. Ternyata orang kaya itu masuk neraka. Saudaraku, itu contoh bagi kita. Nah, kita tahu bagaimana kalau kita akan mengakhiri kehidupan kita. Saudaraku, dituliskan dalam kitab Wahyu, bagaimana ada kumpulan yang besar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dengan diberikan pakaian linen jubah putih. Wahyu mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9. Kemudian daripada itu Rasul Yohanes melihat sesungguhnya satu kumpulan yang besar, orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di depan takhta Allah di hadapan anak domba Yesus itu. Dipakaikan jubah putih, memegang daun palem kemenangan di tangan mereka. Ayat 13 sampai 16, seorang dari tua-tua di sorga itu berkata kepada Yohanes, siapa mereka itu memakai jubah putih yang berkenan di hadapan takhta Allah itu? Dari mana mereka datang? Lalu katanya kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang pernah keluar dari kesusahan besar. Bukan dari kesenangan besar, bukan dari kekayaan besar, tapi dari kesusahan besar. Saya tidak katakan kalau orang susah diperkenan Tuhan, bukan. Tapi orang ini setia, ya, bahkan di tengah kesusahan pun dia masih setia. Dan mereka telah mencuci hidup mereka dari berdosa menjadi berkenan. Diberikannya jubah putih kepada mereka, ya, di dalam darah anak domba adanya penebusan. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Allah, tinggal bersama dengan Dia siang dan malam di baitnya. Dan Ia duduk di atas takhta itu dan akan membentangkan kemah di atas mereka. Mereka tidak akan lagi mengalami penderitaan lapar, dahaga, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saudaraku, akhir dari khotbah ini, saya bertanya satu saja kepada kita sekalian. Andaikan besok atau lusa kita berpulang, andaikan besok atau lusa kita kembali ke dalam hadirat-Nya, kita kembali ke asal kita. Saya bertanya kepada saudara, apa yang sudah melakukan saat ini? Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kalau berkata, waduh, kalau besok saya tahu akan meninggal, hari ini saya akan berbuat baik. Kalau begitu, sebelum kita pulang, dari sekarang saja, kita buat hidup makin berkenan. Kita buat makin mengasihi Tuhan dan sesama. Kita berupaya untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa mesti menunggu kalau kita sudah di ruang ICU? Kenapa menunggu kalau malaikat akan datang?
Jangan anggap hidup kita masih lama Bapak Ibu. Untuk mati tidak tunggu harus tua. Untuk mati tidak harus sakit dahulu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja bisa pulang dengan cara mendadak. Mari buat hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Kasihi Dia dengan sungguh hati dan benar. Sang pemberi rezeki, Sang pemberi kehidupan kita itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Ingat baik-baik, kalau kita masih hidup hingga sekarang ini, Dia sedang memberi kesempatan kepada kita untuk mengubah kehidupan, mengubah pertobatan, mengubah hati kita untuk mengasihi Dia. Mari kita pejamkan mata dan tundukkan kepala. Siapkan hati juga untuk menerima berkat-Nya. Bapa yang baik, pemberi kehidupan, yang selalu mengingatkan kami jika kami salah. Kalau firman hari ini menegur kami, kalau firman hari ini mencerahkan kami, kalau firman ini mengingatkan kami, supaya kami jangan salah sasaran. Kami bisa saja kaya, tapi kekayaan bukan tujuan utama. Buatlah kami makin berkenan, buatlah kami mengasihi makin tulus, buatlah kami mencintai Tuhan dengan sungguh hati. Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang tahu berapa dalam jauhnya kami mengasihi Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami berkenan kepadamu. Bela ibadah online saat ini memberkati kami sekalian. Kami titip doa buat gembala kami Pak Wigan, dengan keluarganya, dengan seluruh staf pekerja. Biarlah dapat mengembalakan jemaat makin berkenan kepada Tuhan, makin menyukai dan dicintai Tuhan. Saatnya Tuhan kami mohon penyertaan Tuhan, berkat-Mu yang tak dapat tergantikan dengan harta dunia. Kami mengangkat tangan sekalian. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan berdiri. Terimalah dari Tuhan kasih Bapa yang abadi, cinta Yesus yang tak pernah berubah, penyertaan kekuatan perlindungan Roh Kudus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.